Lu pernah gak sih ngerasa udah coba konsisten, udah mulai bangun pagi, olahraga, belajar hal baru, bahkan bikin konten, tapi setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan hasilnya belum kelihatan sama sekali. Views masih kecil, kayak video ini nih. Badan gak berubah, skill masih biasa aja. Terus lo mikir, terus nyerah aja gak sih? Apa gue emang nggak cocok aja di sini? Kalau emang itu yang lo lagi rasain, video ini buat lo. Karena kita bakal ngomongin gimana caranya tetap konsisten bahkan saat hasil belum kelihatan, guys. Waktu gue mulai bikin konten pertama kali, views gue literally cuma kayak 10. Bahkan itu pun gue curiga kayak 8-nya dari gue sendiri gitu ya. 2-nya dari temen gue yang kasihan. Setiap hari gue take video, edit, upload, tapi gak ada yang nonton. 8 konten loh sehari di TikTok dulu. Gak ada yang komen. Rasanya kayak ngomong sendiri di ruangan kosong. Gue sempet ngerasa kayak mungkin emang bukan jalannya kali ya. Tapi ada satu kalimat yang nempel terus di kepala gue. Consistency beats intensity. Ya, dan terbukti, karena setelah 3 bulan upload terus, baru pelan-pelan mulai naik. Dan dari situ semuanya berubah. Hidup gue benar-benar berubah. Tapi awalnya sepi banget, guys. Pertama gini ya, kenapa kita harus tetap jalan meski belum ada hasil? Menurut Angela Duckworth dalam bukunya Grit, orang yang sukses itu bukan yang paling berbakat, tapi yang paling tahan banting dan konsisten, bahkan pas hasilnya belum kelihatan. Contoh nyatanya gini, orang yang mulai diet 3 minggu yang lalu, terus berhenti karena belum kurus. Temen yang baru mulai bisnis tapi langsung pengen viral. Siswa yang baru belajar public speaking tapi berharap langsung bisa seminggu. Padahal, semua proses itu butuh waktu dan konsistensi itu bukan soal nunggu hasil besar, guys. Tapi soal hadir setiap hari walaupun itu kecil. Kedua nih, otak lu tuh emang suka nyari validasi cepat. Menurut dopamine loop theory, otak kita tuh terbiasa dapat reward yang instan. Kayak misal like, komen, pujian. Jadi pas sesuatu tuh nggak langsung kelihatan hasilnya, otak lu tuh kayak bilang kayak udahlah, stop aja. Tapi kata James Clear di Atomic Habits, kebiasaan itu kayak interest bank. Baru kelihatan hasilnya setelah numpuk. Contoh konkretnya gini, nulis jurnal tiap malam itu mungkin nggak terasa minggu ini, tapi bulan depan mental lu akan lebih stabil, guys. Bikin 10 konten belum tentu viral, tapi konten kelima satu bisa jadi yang paling breakthrough. Olahraga minggu ini nggak bikin perut rata, tapi 3 bulan konsisten bisa bikin lo punya energi baru. Ketiga nih ya, lo harus ubah fokus dari hasil ke proses, guys. Ini tuh penting banget, karena kalau lo cuma ngejar hasil dan hasil itu nggak muncul, lo tuh bakal frustasi. Tapi kalau lo nikmatin prosesnya, belajar nulis, sharing, itu tuh bakal bikin lo terus maju tanpa nunggu validasi. Contohnya gini, daripada lo mikir kapan ya followers gue naik, mendingan lo ubah jadi gini, kayak hari ini gue mau belajar storytelling yang lebih enak kali ya. Terus daripada mikir kapan ya gue bisa tampil keren di panggung, mendingan ubah jadi kayak hari ini gue belajar artikulasi 10 menit aja. Proses itu yang bakal ngebentuk lo. Hasil itu cuma bonus, guys. Keempat, lo tuh butuh sistem, bukan motivasi doang. Motivasi itu kayak mood, naik turun, guys. Tapi sistem itu bikin lo tetap jalan meskipun lo lagi males. Karena menurut Scott Adams, pencipta komik Dilbert, losers have goals, winners have systems. Contoh sistemnya menurut dia kayak gini nih. Lo jadwalin bikin konten tiap hari jam 10 pagi. Lo tulis checklist kecil, olahraga 10 menit misalnya, minum air putih, journaling. Lo set 2 jam tiap minggu buat upgrade skill lo. Dan sistem itu tuh bikin konsistensi lo nggak bergantung sama semangat sesaat, guys. Kelima, mendingan lo rayain progres kecil. Banyak orang berhenti karena ngerasa nggak maju, padahal dia maju cuman karena dia nggak sadarin. Menurut riset dari Harvard Business Review, ngerayain progres kecil itu bisa ningkatin motivasi dan kepuasan kerja. Misalnya gini, lo berhasil upload 7 video berturut-turut deh, kasih self reward. Lo nggak skip belajar minggu ini, lo ceritain deh ke temen lo ditolak klien misalnya, tapi berani ngirim pitch, lo tulis di jurnal dan banggain diri sendiri. Konsistensi itu bukan soal hasil gede, tapi soal kemajuan kecil yang lo sendiri sadarin. Gue pengen tahu deh, lo sekarang lagi coba konsisten di bidang apa, dan hal apa yang paling bikin lo pengen nyerah? Coba share di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling dukung dan ngasih insight. Keenam, guys, revisi ekspektasi lo terhadap waktu. Kita tuh hidup di era yang serba cepet ya. Jadi kalau misalkan sesuatu butuh waktu lebih dari 2 minggu, otak kita bakal bilang itu tuh kelamaan. Padahal menurut Daniel Kahneman, penulis Thinking Fast and Slow, manusia tuh sering banget overestimate hasil jangka pendek dan underestimate hasil jangka panjang. Contoh nyatanya kayak banyak orang nyerah di bulan kedua diet, padahal perubahan besar itu baru akan mulai di bulan keempat misalnya. Banyak banget kreator berhenti di video ke-10, padahal breakthrough seringnya tuh datang di video yang ujung-ujung banget kayak 70, 80 gitu. Karena sabar tuh bukan berarti terlambat, guys, tapi sadar bahwa waktu adalah bagian dari proses. Ketujuh nih ya, ingat lagi kenapa lo mulai, start with why. Satu-satunya hal yang bikin lo tahan lama itu bukan hasil, tapi karena alasan. Lo mendingan buka lagi catatan awal lo, atau inget hari pertama lo mulai, apa yang bikin lo semangat. Siapa yang pengen lo bantu? Diri lo yang kayak gimana yang lo bayangin waktu itu? Karena yang bikin lo mulai harus jadi bahan bakar lo juga buat terus jalan. Gue nggak tahu lo lagi konsisten ngejalanin apa sekarang. Bisa jadi konten, olahraga, atau bisnis, atau mimpi kecil yang lo rawat sendiri. Tapi gue tahu satu hal, kalau lo jalan terus, suatu hari lo bakal lihat ke belakang dan bersyukur kalau lo tuh nggak nyerah hari. Kalau video ini ngingetin lo buat terus maju, jangan lupa like dan share ke teman lo juga yang lagi berjuang. Dan pastinya subscribe ke Improve with Dava, karena besok kita bakal bahas gimana caranya berhenti cari validasi orang lain. See you besok, dan ingat, hasil boleh telat, tapi lo udah menang karena lo terus jalan.